Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama, paman sama ponakan sudah datang kah? Kenapa nak Sari tanya gitu? Gak apa-apa mak, nanti bulan Juni Sari balik pulang ya. Sari mau kawin. Emangnya nak Sari sudah ada calon? Mama, ya udah ada calon lah mak. Tidak ada yang tahu, percakapan sederhana di malam takbiran itu menjadi suasana terakhir yang didengar oleh seorang ibu dari anaknya. Sejak saat itu, hanya kenangan yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertekawin dan pertekaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Kali ini kita akan bahas kasus yang menimpa seorang lelaki asal Lombok yang merantau mencari uang di negeri sebelah, yaitu di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Ia dilaporkan menghilang setelah pergi mencari ayam hutan bersama teman-temannya. Namun sayangnya, hanya dalam hitungan beberapa jam kemudian, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Kisah ini masih hangat ya guys, dan sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, gak usah berlama-lama lagi, kita bahas bareng kasusnya. Check it out! Sari Ramdan, yang akrab disapa Don, masih sangat muda guys. Baru berusia 28 tahun. Ayah ibunya, yaitu Jumanti dan Asini, selalu merasa bangga dengan anak lelakinya ini. Sahril dikenal sebagai anak yang rajin bekerja, rendah hati, dan jauh dari hal-hal yang berbau kekerasan. Dalam kesehariannya, ia bukan hanya seorang anak, tapi juga menjadi sandaran harapan keluarga. Sejak kecil, Sahri tumbuh dalam kesederhanaan. Ia tahu betul bahwa orang tuanya itu tidak punya apa-apa. Tanah tidak punya, hutan pun juga tidak punya. Maka sejak menamatkan pendidikannya di bangku SMA, Sari langsung memutuskan untuk merantau. Tekadnya saat itu hanya satu, membantu meringankan beban orang tua. Perjalanan pertamanya sebagai perantau ia jalani di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Dari keringat pertamanya, adik kandung dari Sugandi ini berhasil membahagiakan orang tuanya dengan membangun sebuah rumah. Meski rumah itu masih sederhana dan belum sepenuhnya selesai, namun bagi keluarga, itu adalah wujud nyata kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Di pundaknya, tanggung jawab besar ia emban dengan penuh keikhlasan. Setiap rupiah hasil kerjanya, meski tidak seberapa, selalu dikirim untuk keluarganya. Baginya, melihat senyum orang tua di kampung adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Secara administratif, Sahri tercatat sebagai warga Batu Asak, Desa Buun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di kampung halamannya, ia dikenal sebagai orang yang ramah dan supel, sosok yang mudah bergaul namun tetap menjaga sopan santun. Lalu, setelah sempat pulang ke kampung, Sahri kembali memutuskan untuk merantau lagi ya guys ke Malaysia. Berangkatan yang kedua kali ini difasilitasi oleh PT Kijang Raya Lombok. Tujuannya itu sederhana, namun penuh tekad. Ia ingin menyelesaikan pembangunan rumah untuk orang tuanya yang sempat tertunda, sekaligus menambah tabungan untuk masa depan. Dengan keyakinan itu, Sari pun memilih kembali ke tempat kerjanya yang dulu, yaitu perkebunan kelapa sawit di Desa Paloh, Distrik Luang, Johor, Malaysia. Sang bos yang mengenalnya pun dengan tangan terbuka menerima Sahri kembali. Menurut sang bos, Sahri adalah sosok pemuda yang rajin, ulet, dan giat bekerja. Sosok karyawan yang bisa diandalkan, jujur, dan penuh tanggung jawab. Singkat cerita, setelah beberapa waktu kembali bekerja di kebun sawit, pada tanggal 7 Juni 2025, Sari bersama 5 orang temannya berencana untuk mencari ayam hutan di kebun yang tidak jauh dari mes karyawan. Pencarian itu membuahkan hasil guys. Sari dan kawan-kawan berhasil menangkap seekor ayam hutan. Lalu setelah itu Sari sempat kembali ke mes seorang diri dengan tujuan menaruh hasil tangkapannya.
Usai itu, ia kembali lagi menuju kebun untuk menyusul 5 orang temannya. Namun sejak saat itu Sari tidak pernah terlihat lagi. Ketika hari berganti menjadi subuh tanggal 8 Juni 2025, teman-teman yang berada di mes mulai merasa bingung. Pasalnya hanya 5 orang kembali dari perburuan, sementara Sari tidak ada. Saat ditanya, kelima temannya pun mengatakan bahwa mereka tidak tahu keberadaan Sari. Rasa cemas pun menyelimuti para pekerja. Di dinginnya subuh hari, mereka beramai-ramai berpencar melakukan pencarian. Hingga akhirnya pada pukul 03.54 dini hari, tubuh Sari ditemukan, tapi sayang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Setelah tubuh Sari ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, para kawan-kawannya langsung panik. Mereka segera menghubungi sang bos untuk melaporkan kejadian itu, lalu laporan tersebut kemudian diteruskan ke perusahaan dan pihak kepolisian setempat. Setelah pihak kepolisian dihubungi, polisi Malaysia langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian. Mereka segera melakukan olah TKP untuk memastikan apa sih sebenarnya yang terjadi. Area kebun sawit pun yang mana tempat penemuan jasad dipasangi garis polisi, agar tidak ada kontaminasi dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Selanjutnya pihak kepolisian mulai memanggil sejumlah orang yang terakhir bersama Sari, termasuk 5 orang temannya, rekan-rekan yang ikut membantu pencarian, serta sang bos yang menjadi atasan Sari di perkebunan. Kabar meninggalnya Sari begitu cepat sampai ke telinga keluarga di Lombok. Sayangnya, informasi yang mereka terima masih simpang siur. Dari sebuah sumber yang tidak jelas asal-usulnya, keluarga mendapat kabar bahwa Sari meninggal dunia karena diseruduk kerbau liar di hutan. Namun kabar itu terasa janggal. Cerita tersebut sulit dipercaya dan justru menimbulkan tanda tanya besar di hati keluarga. Ayah kandung Sari, yaitu Jumanti, menjadi orang yang paling bersikeras menolak kabar simpang siur tersebut. Ia sama sekali tidak percaya putranya meninggal karena kerbau liar. Tak lama setelah kabar duka diterima, Jumanti memperoleh foto asli penemuan tubuh Sari di lokasi kejadian. Dari foto itu tampak jelas guys, ada luka kecil di bagian dada dan paha. Keluarga pun semakin syok. Mereka tidak bisa menerima penjelasan itu. Sebab jika benar diseruduk kerbau, seharusnya tubuh Sari itu remuk. Nyatanya, tubuhnya masih utuh, hanya ada luka tusukan. Sejak saat itu keluarganya yakin bahwa ada kejanggalan besar yang menimpa Sari. Tak lama kemudian perusahaan yang menaungi Sari pun memberikan keterangan resmi. Mereka menyebut bahwa Sari meninggal akibat penghilangan nyawa yang terencana. Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan Jumanti sejak awal. Perusahaan kemudian melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian agar penyelidikan diperluas. Hasil penyelidikan polisi ditambah dengan sejumlah kesaksian mengarah kepada 5 orang teman yang ikut berburu ayam hutan malam itu. Yang mengejutkan, 3 di antaranya ternyata adalah teman sekampung Sari yang sama-sama berasal dari Lombok. Awalnya mereka kompak mengatakan tidak tahu keberadaan Sari. Namun keterangan yang mereka berikan saling janggal dan berbeda-beda. Dari sinilah polisi mulai mencurigai adanya kebohongan. Kecurigaan itu semakin diperkuat setelah hasil otopsi diterima. Informasi resmi dari Tempo.com menyebutkan bahwa KBRI Malaysia menerima surat bukti pencatatan hasil otopsi dari Hospital NC Besar Haja Kalsum, Kluang Johor. Dalam hasil itu tertulis bahwa penyebab kematian Sari adalah penetrating injury to the chest, atau luka tusukan di bagian dada. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa Sari diserang, bukan meninggal karena kecelakaan. Hasil otopsi pun semakin menguatkan dugaan keluarga dan perusahaan bahwa Sari memang menjadi korban penghilangan nyawa. Meski begitu, hingga kini kasus kematian Sari Ramdan masih belum naik ke persidangan guys. Polisi Malaysia masih terus mendalami kronologi pasti serta mencari tahu motif apa sih yang membuat para pelaku ini dengan tega menghilangkan nyawa Sari. Jika nantinya kelima orang ini terbukti bersalah, mereka akan dijerat dengan pasal 302 KUHP Malaysia tentang penghilangan nyawa secara terencana. Pasal ini mengatur hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Setelah seluruh proses di Malaysia selesai, jenazah Sari akhirnya dipulangkan ke Lombok. Awalnya direncanakan pada tanggal 10 Juni 2025, namun karena terkendala administrasi, pemulangan baru bisa dilakukan keesokan harinya pada hari Rabu pagi, 11 Juni 2025 pukul 09.40 WITA. Jenazah Sari tiba di Bandara Internasional Lombok dengan menggunakan maskapai Air Asia dari Kuala Lumpur. Dari bandara, jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju kampung halamannya.
Di rumah duka, isak tangis keluarga pun pecah. Ayah, ibu, serta kerabat tidak kuasa menahan pilu menyambut kepulangan Sahri. Anak yang seharusnya pulang dengan kabar bahagia untuk menikahi gadis pujaannya. Namun justru kembali dalam keadaan tidak bernyawa. Gimana guys menurut pendapat kalian tentang kasus yang menimpa Sahri ini? Selain membayangkan perasaan kedua orang tuanya ya guys, aku juga kepikiran pada gadis yang seharusnya dinikahi Sahri. Bisa dibayangkan ya, betapa hancurnya hati seorang calon istri ketika lelaki yang dicintainya justru pergi dengan cara yang begitu tragis di negeri orang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian berarti banget buat aku guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.